Hai semuanya, ketemu lagi nih kita hari ini. Teman-teman, kali ini saya masih berbagi resep menu sederhana sama seperti yang hari-hari yang sebelumnya ya. Ini adalah masakan buncis, sederhana, ekonomis, tapi rasanya sangat enak. Daripada kalian bingung punya buncis, mau dimasak apa, mending dimasak seperti ini aja. Dan di sini saya telah mempersiapkan sayur buncis. Sebelum kita olah, ini akan saya buang dulu tangkai yang di ujungnya ini ya teman-teman. Kita buang semua. Nah, seperti ini. Sisihkan jika yang sudah selesai dan lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman. Masakan buncis ini sangat sederhana ya teman-teman, murah meriah, tapi jika dimasak seperti ini rasanya enak. Bisa kalian cobain di rumah ya. Setelah kita potong atau kita buang di tangkai ujungnya ini, akan saya iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Cara mengirisnya kita iris serong aja. Oh iya, untuk buncisnya gunakan buncis yang masih muda ya teman-teman. Dan untuk mengirisnya lakukan sampai dengan selesai ya. Lakukan seperti yang saya lakukan yang ada di video ini. Oke teman-teman, buncisnya sudah selesai kita iris. Selanjutnya kita sisihkan sejenak ya buncisnya. Lanjut ke bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan dalam memasak buncis ini. Saya telah mempersiapkan cabai hijau. Saya menggunakan cabai hijaunya itu sekitar 10 buah cabai hijau. Kita iris tipis-tipis. Irisannya menyerong seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, lanjut lagi nih di bahan yang selanjutnya yaitu cabai rawit. Cabai rawitnya ini saya juga menggunakan 10 ya teman-teman. Kita potong menjadi 2 bagian saja cabai rawitnya ini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Oh ya, kalau teman-teman suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah ya. Selanjutnya saya juga menggunakan cabai merah keriting. Kita potong serong tipis-tipis. Lakukan sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai, kita mengiris cabainya. Lanjut di bahan yang selanjutnya yaitu tomat yang masih berwarna hijau. Sebelumnya kita potong terlebih dahulu menjadi 2 bagian. Jangan lupa tengah-tengahnya atau yang hitam-hitamnya kita buang ya teman-teman. Dan kita potong lagi atau belah lagi menjadi 2 bagian. Kita potong dadu kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai, sampai semua tomat sudah kita iris atau kita potong. Kita sisihkan sejenak ya cabai dan tomatnya ini. Lanjut untuk mengiris bahan yang selanjutnya yaitu bawang putih. Bawang putihnya saya menggunakan 3 siung saja ya teman-teman. Iris tipis-tipis. Jika sudah selesai, sisihkan sejenak. Lanjut untuk mengiris bawang merah. Bawang merahnya ini saya menggunakan sekitar 5 siung saja ya teman-teman, saya hitung karena ada bawang merah yang kecil ya. Kita iris tipis-tipis. Jika sudah selesai, kita mau lanjut untuk menumis bahan-bahan yang telah kita iris-iris tadi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa siapkan wajannya atau pannya. Tuangkan minyak makan atau minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai panas. Jika sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya. Tumis hingga harum ya bawang merah dan bawang putihnya. Jika sudah harum, jangan lupa untuk memasukkan irisan cabainya. Setelah itu masukkan juga irisan atau potongan tomat yang sudah kita potong tadi ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar hingga layu. Jika sudah layu, saya akan menambahkan air bersih. Air bersihnya ini saya menambahkannya itu sekitar setengah gelas. Di sini saya mengukur airnya itu menggunakan gelas belimbing ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan saus tiram sekitar 2 sendok makan. Dan saya juga akan menambahkan kecap manis.
Kecap manisnya ini saya menggunakan 2 sendok juga ya teman-teman. Aduk-aduk ya sebentar saja sampai larut dan pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata ya. Jika sudah tercampur dengan rata atau larut, kita masukkan buncis yang sudah kita potong serong tadi. Kita aduk, kita masak hingga buncisnya ini matang. Jangan terlalu matang, itu lebih enak ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk mengkoreksi rasanya. Jika sudah pas, boleh kita angkat dan kita sajikan. Tapi sebelumnya saya juga akan menambahkan cabai rawit utuh ya teman-teman, sekitar 5 buah cabai rawit utuh. Ini sudah pas teman-teman rasanya dan siap untuk kita hidangkan di piring saji seperti ini. Dan siap untuk kita nikmati bersama keluarga. Sederhana ya, tapi rasanya enak. Boleh deh kalian cobain di rumah. Oh iya, sampai ketemu lagi ya teman-teman di video dan resep saya berikutnya. Semoga resep saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Lanjut ke menu yang selanjutnya ya teman-teman. Sama-sama enak, sama-sama praktis, sederhana dan juga bisa bikin nambah makan. Gimana cara membuatnya? Simak terus ya teman-teman videonya. Sekarang kita bikin sama-sama. Jangan di skip videonya. Terima kasih. Di sini saya telah mengupas dan mempersiapkan bawang putih sekitar 3 siung. Iris tipis-tipis ya teman-teman. Jika sudah diiris tipis-tipis, kita sisihkan sejenak. Lanjut di bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Di sini saya telah mempersiapkan bawang bombay. Ini ukurannya kecil ya teman-teman. Kita bagi menjadi 2 bagian dan bagian yang setengahnya akan saya pakai. Kita iris-iris terlebih dahulu. Jika sudah diiris, akan saya potong dadu seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai, kita sisihkan sejenak bawang bombaynya. Lanjut di bahan yang selanjutnya yang akan saya gunakan. Gunakan tomat. Tomatnya ini akan saya belah-belah terlebih dahulu ya teman-teman, atau potong-potong. Seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, tomatnya itu akan saya potong dadu seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman. Sampai semua tomatnya selesai terpotong dadu seperti ini. Jika sudah selesai tomatnya, saya akan menambahkan bahan yang selanjutnya yaitu cabai merah keriting. Cabai merah keritingnya saya pakai sekitar 7 buah cabai merah keriting ya teman-teman. Potong bulat-bulat seperti ini dan lakukan sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai, kita sisihkan dan kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya ya. Kita tumis terlebih dahulu perbawangannya dari bawang bombay dan juga bawang putihnya. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang sedap, harum dan juga enak ya, atau sampai dengan layu. Jika sudah, kita masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambahkan cabai rawit ya teman-teman. Kita tumis sampai cabainya ini sedikit layu ya. Jika sudah layu, masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk sebentar seperti ini ya. Jika sudah, pastikan tomatnya juga layu ya teman-teman. Tambahkan air. Airnya itu saya pakai sekitar 100 ml ya teman-teman. Jika sudah mendidih, tambahkan saus tiram. Saus tiramnya ini saya pakai sekitar 2 sendok saus tiram ya teman-teman. Kita aduk. Pastikan saus tiramnya itu sudah larut dan tercampur dengan rata. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya teman-teman sebelum memasukkan kangkungnya. Dan jangan lupa kangkungnya itu dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman.
Kangkungnya ini saya petiknya agak memanjang ya teman-teman. Dan kita aduk agar kangkungnya ini tercampur dengan bumbu yang sudah kita masukkan di awal tadi ya. Dan agar bumbunya juga cepat meresap ya teman-teman di kangkungnya ini. Jika sudah seperti ini, akan saya tutup terlebih dahulu ya teman-teman. Nutupnya sebentar saja ya, jangan terlalu lama. Sekitar 1 menit sampai 2 menit ya. Jika sudah 1 sampai 2 menit, kita buka tutupnya dan kita aduk kembali. Dan kita tutup kembali sebentar saja, jangan terlalu lama ya. Ini sudah 1 menit ya teman-teman. Jadi menurut saya ini sudah matang dan rasanya juga sudah enak. Jangan lupa kalau sudah pas kita matikan api kompornya. Tapi kalau selera teman-teman kurang, di penyedapnya boleh ditambahkan saus tiramnya ya teman-teman. Dan sekarang kangkung saus tiramnya sudah siap untuk disajikan. Disajikan di piring saji seperti ini, siap untuk dinikmati bersama keluarga tercinta. Walaupun sederhana, tapi rasanya enak, murah meriah, dan semua orang pasti bisa melakukannya ya. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman di video dan di resep saya berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali ya. Lanjut untuk membuat menu sederhana yang selanjutnya. Murah meriah, nggak sampai 10.000 loh teman-teman masakan ini, tapi bisa bikin kita lahap makan dan nafsu makan kita bertambah. Gimana cara membuatnya? Sekarang kita akan persiapkan dulu bahan-bahan yang akan kita perlukan. Kita bikin sama-sama ya. Di sini saya memakai 1 ikat kacang panjang. Kita buang terlebih dahulu ya teman-teman di ujungnya ini. Lalu akan saya potong, tapi potongannya itu pendek-pendek aja atau kecil-kecil aja. Kita potong dan lakukan sampai dengan selesai ya. Dan ini sudah selesai. Saatnya sekarang akan kita sisihkan sejenak ya. Masukkan ke dalam wadah yang telah dipersiapkan. Kita masukkan semua kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi. Jika sudah dipotong, kita sisihkan ya. Lanjut untuk di bahan yang selanjutnya. 3 siung bawang putih iris tipis, lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, sisihkan dan lanjut untuk di bahan yang selanjutnya. Bawang merah tidak lupa kita gunakan juga ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan bawang merah itu sekitar 4 siung ya teman-teman, saya hitungnya karena ada yang kecil dan juga ada yang besar. Iris tipis-tipis juga ya, sama seperti bawang putihnya tadi. Setengah bawang bombay. Bawang bombaynya ini kita potong dadu ya. Jika sudah selesai seperti ini, kita akan lanjut kembali di bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan cabai hijau, kita potong besar-besar ya teman-teman, bisa dibagi menjadi 6 bagian ya, tidak terlalu tipis ya teman-teman. Kita potong serong seperti ini dan lakukan sampai dengan selesai juga ya. Jika sudah selesai, tambahkan cabai merah keriting, pakai 2 saja ya teman-teman, jika tidak terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman mau pedas boleh ditambahkan ya. Kita iris serong tipis-tipis ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, lanjut lagi nih di bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan ya. Di sini saya akan menambahkan atau menggunakan tomat. Di sini tomatnya itu masih berwarna hijau ya teman-teman. Saya pakai 2 buah tomat. Saya potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Jangan lupa di tengahnya itu atau yang hitam-hitamnya itu kita buang. Dan saya potong kembali atau saya belah kembali. Jadi semuanya ada 4 potongan ya teman-teman, atau 4 bagian. Dan setelah itu jika sudah, akan saya potong dadu ya teman-teman. Tomatnya ini akan saya potong dadu. Lakukan sampai dengan selesai ya, sampai semua tomatnya ini sudah terpotong seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya.
Panaskan minyak, nyalakan api kompor, gunakan api kompor yang sedang cenderung kecil saja ya, jangan terlalu besar. Masukkan perbawangan yang sudah kita iris tadi, dari bawang putih, bawang merah dan juga bawang bombay-nya. Kita tumis atau kita masak hingga mengeluarkan aroma yang harum, atau jika sudah harum, kita masukkan cabai yang sudah kita iris-iris tadi ya teman-teman. Tambahkan air. Di sini airnya itu saya menggunakan sekitar 200 ml ya teman-teman. Aduk sebentar dan tunggu sampai mendidih ya. Jika sudah mendidih, tambahkan saus tiram. Saus tiramnya ini saya menggunakan sekitar 2 sendok saus tiram ya teman-teman. Kita masukkan. Jangan lupa untuk diaduk ya agar tercampur dengan rata dan saus tiramnya juga cepat larut. Jangan lupa untuk memasukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi. Tapi jangan lupa juga ya kacang panjangnya untuk dicuci bersih lalu ditiriskan dari airnya. Masukkan juga tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk, kita masak hingga matang. Kita diamkan sesaat ya teman-teman hingga kacang panjangnya ini matang. Kita tutup sebentar saja, jangan terlalu lama. Sekira-kira sudah 2 menit ya teman-teman. Jika sudah 2 menit, kita aduk sampai dengan rata biar matangnya itu merata dan sempurna. Jika sudah kita aduk, kita tutup kembali sekitar 2 menit. Ini sudah matang ya teman-teman, dan matangnya juga tidak terlalu matang. Jangan lupa untuk mengkoreksi rasanya ya. Jika sudah pas, bolehlah kita mematikan api kompornya. Jika belum, tambahkan saus tiramnya ya teman-teman, atau penyedap yang lainnya. Ini sudah matang, siap untuk kita sajikan di atas piring saji seperti ini, dan bisa langsung kita nikmati bersama keluarga tercinta. Simple, ekonomis, tapi rasanya enak. Gimana? Semoga tertarik ya. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.